sendeturo. Yang mana banyak orang yang tertipu mengejar sesuatu yang sifatnya tidak abadi, meninggalkan yang abadi. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan dunia yang sementara ini untuk kehidupan akhirat yang selamanya. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat tersebut, wazinatun. Ya, jadi kehidupan di dunia ini hanyalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk berhias, perhiasan dunia. Ya, yang mana perhiasan ini semakin orang inginkan maka semakin banyak. Ya, maka akan semakin banyak yang ingin ia dapatkan. Makanya Allah sambung watafakuru. Ya, bainakum. Jadi orang yang hidup di dunia ini hanya sebagai perhiasan dan mana mereka saling berbangga-bangga, ya, saling mengumpulkan. Makanya kemarin untuk takziah di rumah Ustaz Abu Ilham ada yang mengatakan Ustaz kita bahwa ada yang membedakan, ada kebutuhan, ada keinginan. Inilah dunia itu terkadang menggilir, mengarahkan orang bukan kepada kebutuhan saja, tapi keinginan. Ya, orang yang biasanya ingin beribadah, ya, dia cukup dengan sehat saja, dia cukup dengan langkah yang mampu, tapi biasanya ingin yang lebih. Ya. Orang misalnya mau makan saja, mau minum, cukup dia terhambat, ya, cukup dia hilang rasa laparnya, cukup itu kebutuhan. Tapi keinginan itu sesuatu yang mana kita mau yang lebih. Ya. Seperti kemarin sudah dicontohkan, kalau kita mau buka puasa bagaimana itu dunia. Semua kita mau, semua mau kita umpat, tapi sedikit saja sudah masuk, sudah membuat kita kenyang. Itulah dunia. Ya. Banyak orang yang tertipu, semua mau diinginkan, bermegah-megah, berhias, mengumpulkan segala sesuatu yang mana ingin dilihat bahwa dia yang paling hebat, dia yang paling ini. Ya. Orang yang misalnya dalam keadaan seperti ini, mereka akan termasuk kena baru sadar, oh ternyata tidak semua yang saya inginkan itu menolong saya di akhirat. Kalau kemudian kata Allah, watakasum fil amwal wal aulad. Ya, mereka berlomba-lomba mengumpulkan harta. Ya, harta itu dicari banting tulang pagi siang sampai malam, membuat semua ingin berlomba bagaimana supaya harta terlihat banyak, bagaimana supaya di tabungannya, di ATM-nya itu banyak terisi kartunya. Ya. Amin. Pulang-pulang dari sumber kan tiba-tiba masuk SMS di BBM banking, bukan SMS tagihan tapi SMS masuk uang. Jadi mengumpulkan sesuatu yang harta itu bukan dilarang, tapi jangan berlebih-lebihan. Mana yang dimaksud berlebih-lebihan? Orang yang mengumpulkan harta merelakan akhiratnya. Semua tidak dilihat mana ini yang halal, mana yang haram. Ya, tidak mau peduli mana apakah ini caranya cara yang dibenarkan oleh Allah atau tidak. Mau tidak peduli apakah ini cara yang merugikan orang lain atau tidak, semua disikat, disampurata. Akhirnya apa? Inilah termasuk orang yang merugi. Wal aulad. Ini wal aulad ini memperbanyak keturunan, membangga-banggakan keturunan. Ingat keturunan itu ya, bukan dilihat siapa bapaknya, bukan dilihat siapa orang tuanya, bukan hanya sampai di situ saja. Karena minta maaf, banyak orang yang orang tuanya biasa-biasa saja, tapi anaknya jadi hebat. Tapi kebalikannya juga, ada orang yang orang tuanya hebat, tapi anaknya biasa-biasa saja. Ya. Ini adalah yang mana keturunan dimaksud dalam ayat ini memperbanyak keturunan untuk orang-orang. Oh ini yang paling banyak. Karena dahulu itu dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang paling banyak anaknya itu yang paling berhasil. Ya. Tapi kalau sekarang kebalikan, bukan paling banyak anak tapi paling banyak istrinya. Kalau Allah ini keturunan. Ada yang mengatakan keturunan yang dimaksud anak, tapi ada juga yang bermaksud adalah yang menghasilkan keturunan.
Maka semua itu kata Allah kamatsali ghaithin a'jabal kufar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Jadi perumpamaannya ini sama seperti hujan yang mana tanaman itu mengagumkan para petani. Jadi kita melihat ada sesuatu yang mengagumkan, ya. Tapi tiba-tiba yakunu hutama. Apa yang terjadi semua itu menguning, semua itu hancur. Begitulah kehidupan di dunia. Nanti orang berlomba-lomba mulai daripada tadi berlomba-lomba, ya, harta, berlomba-lomba keturunan, perhiasan dan semuanya itu diumpamakan dalam Al-Quran seperti petani yang terkecoh dengan tanaman yang begitu banyak tiba-tiba kering dan hancur. Itulah kehidupan di dunia. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Afil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ini ayat ini senantiasa diingatkan kepada kita semua, ditutup oleh Allah. Ya. Kehidupan di dunia hanya kesenangan yang berdaya, hanya dibelaka. Ya, maka daripada ayat ini kita mengambil hikmah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang sadar, orang-orang yang termasuk beruntung. Bukan hanya sibuk urus dunia, tapi dunia untuk akhiratnya. Ya, semua yang kita kerjakan di dunia, baik kita mencari rezeki, baik kita berpendidikan, baik kita memperbanyak bisnis kita dimanapun itu, semuanya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat jamaah majelis syukur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tausiah pertama yang disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Rizki, dan beliau mengucapkan syukur jazakallahu khair. Baiklah, kalau kita masih waktu dalam acara tausiah kedua, insyaallah yang pertama akan dibawakan oleh Ustaz Abu Hilal SKI beliau berdebat dan bersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita kumpul di tempat yang mulia ini. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah majelis syukur kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi kita sudah dengar penceramah pertama adik saya Ustaz Rizki menyampaikan bagaimana di dunia ini pada intinya jangan terlena dengan kehidupan dunia sehingga melena akhirat. Dan ini yang banyak biasa kita lakukan, mulai bangun tidur dunia sampai
sampai tidur lagi. Bahkan kita terkadang belum kita tidur sudah dirancang ya kita besok. Apalagi biasanya ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu sih. Kalau sudah malam itu sudah bertanya, besok mau masak apa kita? Besok mau ngapain kita? Padahal tidak ada jaminan di antara kita masih bisa sampai besok. Dokter Najul saja baru bisa menjamin dirinya apa sampai besok. Apalagi saya yang bukan dokter. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin dirinya setelah keluar di tempat ini apa yang terjadi dia akan baik-baik saja. Tidak ada. Maka disinilah pentingnya kepada kita semua setelah diberikan kesempurnaan ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebaik-baiknya ciptaan, baik secara bentuk zahir maupun bentuk batiniah, rohaniah, Allah sempurnakan. Maka disinilah dituntut kita untuk memaksimalkan kesempatan ini. Kita hidup di dunia bukan hanya sekedar hidup, tapi memiliki arti hidup dan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun kelak nanti di dunia. Kalau hadis Arba'in yang saya bawakan, setelah Allah menciptakan bagaimana menyebutkan, sebab setelah Rasulullah menyebutkan bagaimana proses penciptaan manusia itu dengan 7 tahapan dan sehingga menjadi manusia atau makhluk yang sempurna ciptaannya, maka jangan jadikan ciptaan kita yang sempurna ini hidup di dunia sia-sia semata. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah SWT. Makanya di dalam hadis, penghujung hadis, waqad sabaka di akhir hadis, disebutkan di hadis di akhir hadis. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum, seorang wallahi alladzi la ilaha ghairuh, dari Allah tiada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'maluna bi amali ahli jannah. Ada orang dari beramal, seseorang akan beramal dengan amalan ahli surga, sampai-sampai baginya amalnya dengan amal tersebut, baginya dengan surga itu hanya sisa satu. Tetapi Allah tetapkan baginya di penghujung hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka, dan itulah yang menyebabkan dia masuk neraka. Begitu juga sebaliknya. Ada seseorang kehidupannya semasa hidupnya, dia hidupnya jauh daripada kebaikan secara zahir yang nampak di mata kita. Tetapi di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, pintu hatinya dibukakan, dia terima hikmah. Dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, mulai menyebabkan jika dia saat dia meninggal dunia, dia menyebabkan dia masuk surga. Coba yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan pada kesempatan semalam? Yang pertama, kita mati sesuai dengan kebiasaan kita. Apa yang kau biasakan, hati-hati. Kita mati sesuai apa yang kita cintai. Apa yang kita cintai, hati-hati. Bisa saja itu dibawa mati. Sebagaimana disampaikan di dalam kitab Ar-Ruh, kami berkayu al-Jawziyah, ada orang meninggal dunia pada saat sekarat dia sebut hartanya 1 dinar, 2
dua dinar, 1 dirham, 2 dirham, besok selamat. Maka jangan sampai kebiasaan-kebiasaan keseharian kita yang sudah menjadi cinta, menumbuhkan rasa cinta, itu menyebabkan kita ketika sakaratul maut lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meninggal dunia bukan menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita manusia yang meninggal dunia dalam keadaan maksiat. Ada yang meninggal sementara tengah miras, mau bawa motor, tabrak tiang istri, masuk korong-korong meninggal. Ada yang sementara main judi meninggal. Ada yang sementara main game online meninggal. Banyak yang ditemukan, tapi banyak juga ditemukan orang yang meninggal dalam keadaan melakukan kebaikan. Ada yang berangkat menjadi sumber berkah, jatuh di jalan meninggal. Entah itu ditabrak atau jatuh sendiri, meninggal dunia. Ada yang sementara sholat meninggal, ada sementara baca Quran meninggal. Ini semua yang harus kita perhatikan. Makanya selalu kita berdoa, diajarkan doa supaya bagaimana akhir hayat kita tetap dalam kebaikan. Apa doanya, Pak? Allahumma ihtim alaina bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'ul khatimah. Ini doa yang harus kita lantunkan, doakan supaya ketika di akhir hayat kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan baik, husnul khatimah, melakukan kebaikan. Kenapa ini sangat penting? Sebagaimana syarah kitab Arba'in ini disebutkan, wa fi sahih Bukhari an Sahal bin Sa'id an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amalan itu yang terbaik, amalan itu di penghujungnya. Di penghujungnya. Padahal itu amalan kita itu di penghujungnya. Artinya penghujung ayat kita. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita perhatikan. Dan yang terjadi persoalan, kita tidak tahu di mana penghujung hidup kita ini. Ada yang tahu, Pak? Tidak ada. Tidak ada yang tahu di mana penghujung hidup kita ini. Maka ini menandakan harus kita mawas diri. Atau lama kita kalau penghujung kebaikan, penghujung hidup kita ini baik, maka amal sebenarnya akan menjadi baik. Ibaratnya sebuah wadah air ember diisi air baru ditutup. Kalau bagus penutupnya, air di dalamnya insya Allah tetap bagus. Tapi kalau penutupnya tidak bagus, pecah, boleh jadi di dalamnya juga ikut terkontaminasi kotoran, paling tidak terkena hawa atau debu. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita perhatikan. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sempurna ciptaan fi ahsani taqwim atau kama ahsanallahu khaliqin, penciptaan yang begitu luar biasa. Tetapi ingat, sewaktu-waktu manusia akan jatuh dengan asfal safilin, justifikasinya Allah SWT kalau dia tidak memaksimalkan potensi yang ada. Manusia diciptakan dengan sempurna sebaik penciptaan karena dibekali hati, dibekali nafsu dan akal. Tapi kapan salah satunya di antara ketiga ini bermasalah, maka hati-hati.
dia akan lebih rendah derajatnya daripada hewan ternak yang berhina seperti itu. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan tetap fokuskan hati kita, jangan sampai kita goyang terhadap kebaikan. Buka pintu hati kita, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, atau tsabbit qalbi ala dinik. Doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tetap ditetapkan dalam kebaikan dan senantiasa tercurahkan hikmah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap berada dalam koridor kebaikan hingga ajal kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Semoga ini menjadi penutup kajian kita hadis yang keempat syarah Arba'in An-Nawawi, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab Al-Hanbali. Insyaallah kita akan lanjutkan di hadis berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki kualitas hidup kita, senantiasa memotivasi diri kita untuk tetap beramal dan berbuat kebaikan. Sebab sebaik-baik ciptaan makhluk Allah SWT adalah manusia yang diberi kesempurnaan oleh Allah SWT. Tapi apalah arti kesempurnaan tersebut tanpa disertai dengan amal. Makanya saya suka beramal. Insya Allah. Bapak suka beramal? Suka? Insya Allah. Terima kasih. Dan mudah-mudahan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.